adalah hamba dan engkau adalah Tuhan, maka keluarlah kita di muka bumi ini. Di dalam penggalan ayat tersebut surat Al-A'raf ayat 172 yang mengatakan alastu birabbikum qalu bala sahidana. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Betul, engkau adalah Tuhan kami. Nah, itulah yang menjadi dasar atau pondasi daripada sah, bahwa sesungguhnya kita sudah berjumpa bersaksi sebelum kita terlahir di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Solillailahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas samiul alim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini saya ingin menyambung silaturahmi bersama saudara-saudaraku dan akan menyajikan wawasan-wawasan keilmuan mengenai ilmu-ilmu ma'rifat, yang dalam hal ini akan saya bahas mengenai hakikat daripada syahadat. Bagaimana hakikat daripada syahadat secara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu sendiri. Tapi kita akan memfokuskan hakikat daripada syahadat yang menjurus kepada bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, atau pondasi awal mengenal Allah yaitu syahadat. Baik, itu merupakan salah satu request untuk dibahas oleh salah satu subscriber Sigar Penjalin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah, ilham, petunjuk yang nyata, yang baik sebagai jalan untuk menuju kesejatian itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai syahadat. Syahadat itu adalah sebuah kesaksian. Kesaksian kepada siapa? Bagaimana cara kita menyaksikan Allah secara lahir maupun batin. Itulah syahadat. Dalam bahasa, syahadat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama akan digaris bawahi yaitu sah, dan yang kedua akan dibaris bawahi tentang adat. Maka lengkap menjadi, jika digabung maka akan menjadi sah adat atau syahadat. Nah, syahadat itu adalah bentuk kesaksian. Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, dalam artian bagaimana cara kita menunggal yang sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan seluruh daripada alam semesta ini beserta isinya. Jadi saya ingin memfokuskan apa itu, akan mengartikan apa itu syahadat yang sebenarnya secara hakikat jika kita kaji dengan harfiah keilmuan yang sebenarnya. Saya akan mulai daripada sah. Sah itu adalah bisa dikatakan bagaimana cara kita bersaksi secara batin. Kemudian adat itu bagaimana cara kita menyaksikan Allah itu secara lahir. Maka akan lengkap menjadi sah adat atau lahir dan batin, menyaksikan Allah secara lahir ataupun batin. Karena di dalam kehidupan kita itu yang namanya adat itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu muncul karena daya pikir kita yang dikelola dari zahir atau indera yang kelima kita ini. Itu disebut adat, sedangkan sah itu adalah langsung dari batin kita itu sendiri. Bagaimana cara kita menyaksikan, mengkukuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dari batin atau kolbun kita itu sendiri. Nah, jadi jangan salah kaprah atau jangan salah
kiblat, mengenai syahadat itu supaya kesaksian kita tidak hanya sampai kepada lisan kita itu saja, tetapi seluruh lahir dan batin itu bersaksi bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, baik, kita akan mulai mengkaji mengenai sah itu sendiri. Sah itu apa dan adat itu apa? Kita akan mulai daripada sah. Sah itu adalah berawal atau berpondasi ketika kita masih di dalam rahim ibu. Di dalam rahim ibu pernah kita bersaksi, bertemu, berjumpa, menunggal bersama Allah ketika ruh kita ditiupkan oleh Allah. Dalam artian cahaya Allah itu ditiupkan di dalam diri kita sehingga kita terlahir di muka bumi ini. Nah, itu yang disebut daripada sah. Nah, adatnya itu setelah kita keluar nanti, tapi nanti kita akan bahas, kita akan perdalam mengenai sah ini. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 172 mengatakan bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lagi sekali, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka bersaksilah bahwa aku adalah Tuhanmu. Bahwa alastu birabbikum qalu, maka katakanlah engkau adalah Tuhan kami. Maka setelah kita bersaksi, benar-benar menyaksikan, benar-benar mempercayai, meyakini di dalam rahim ibu kita, saya atau aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhan, maka keluarlah kita di muka bumi ini. Di dalam penggalan ayat tersebut, surat Al-A'raf ayat 172 yang mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Betul, engkau adalah Tuhan kami. Nah, itulah yang menjadi dasar atau pondasi daripada sah, bahwa sesungguhnya kita sudah berjumpa, bersaksi sebelum kita terlahir di muka bumi ini. Allah sudah bertemu atau menyaksikan atau menyampaikan atau meniupkan ruh kepada kita sehingga kita terlahir di muka bumi ini. Seperti itu, saudaraku. Nah, setelah kita terlahir di muka bumi, itulah makna atau yang disebut daripada adat. Adat dalam artian kita bisa menyaksikan keindahan dunia ini dengan indera kita, indera kelima kita. Bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki 6 indera. 5 yang zahir, 1 yang batin. Nah, dalam artian yang zahir ini adalah yang disebut daripada adat. Bagaimana sah itu bisa menyatu dengan adat. Bagaimana lahir batin itu bisa membaur dengan zahir sehingga bisa disebut tiada zahir dan tiada batin, maka manunggallah zahir dan batin itu sendiri. Nah, itu kuncinya, saudaraku. Maka dalam artian sah adat, maka di sana sah itu akan membaur, dalam arti ruh atau batin kita itu akan membaur, akan mengajarkan, akan membimbing. Dalam artian adat atau perilaku, di sana ada sifat, di sana ada asma. Setelah kita keluar di muka bumi ini, ada akal di sana. Nah, akal itulah yang disebut daripada adat, karena ia bisa mengambil sesuatu, mengisi akal dengan sesuatu atau yang disebut daripada 5 indera kita yang secara zahir ini, yang dipakai secara zahir ini. Tetapi kelima indera ini harus diperintah atau benar-benar diperintah supaya tersadar oleh yang batin itu sendiri. Nah, saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, maka di dalam syahadat kita berlafazkan ada syahadat tauhid dan ada syahadat rasul. Syahadat tauhid mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, kita sudah bersyahadat tauhid di sana. Jika kita tidak mengakui bahwa Allah itu bukan Tuhan kita, maka kita tidak akan terlahir di muka bumi ini. Nah, itu saudaraku, kajian hakikat daripada syahadat. Maka setelah kita keluar di muka bumi ini, itulah yang disebut daripada adat. Ketika kita gabungkan menjadi syahadat. Nah,
Dan syahadat Rasul itu ketika kita sudah keluar di muka bumi ini, itulah yang disebut daripada syahadat Rasul. Dalam artian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tubuh zahir ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadinya yang menggerakkan daripada Muhammad itu adalah Allah, dan yang digerakkan Allah itu adalah hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam artian seperti itu. Jadi secara zahir kita ini adalah Muhammadur Rasulullah, dan secara batin itu adalah syahadat tauhid, dalam arti syahadat yang langsung kita bersaksi menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa di dalam syariat kita ada yang berlaku dia memang bisa menyampaikan, dia bisa melafazkan syahadat di dalam kezahirannya, di dalam lisannya, namun perilakunya itu tidak melambangkan daripada adat, dalam artian tidak tahu adat. Nah, itu kuncinya. Yang disebut daripada adat juga mempunyai persamaan yang disebut dari agama. Agama itu adalah adat. Adat itu juga bisa disebut sebagai agama. Agama itu adalah zahir, dan agama itu digerakkan oleh yang batin, baru akan nyambung. Nah, seperti itu saudaraku. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Nah, setelah kita mengkaji mengenai syahadat tauhid, syahadat Rasul, apa itu syahadat dan lain sebagainya, tentu kita akan bertanya dalam hal bagaimana sebenarnya syahadat itu sendiri. Jika memang syahadat itu adalah zahir dan batin kita, lantas kenapa kita harus mengucapkan syahadat itu sendiri? Nah, dalam artian kita menyaksikan kembali, kita melafazkan kembali secara zahir. Ketika akal kita ini tersadarkan, maka kita akan mengucapkan daripada syahadat. Ketika lupa, maka ucapkanlah lagi supaya kembali, dalam artian kembali kita menyatu atau menunggal, terus menunggal dari ketika kita lahir atau keluar di muka bumi ini, di dalam rahim ibu kita keluar di muka bumi, sampai besok kelak akan mendapatkan sebuah gelar yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari suci kembali ke suci, dari asal kembali ke asal. Nah, seperti itu. Dalam artian jangan sampai kita tersesat ketika kita berpulang ke rahmatullah itu sendiri. Nah, poin dari kunci syahadat itu adalah seperti itu saudaraku. Ketika kita ingin selamat atau Islam yang sejati, harus kita perkuat, dalam artian syahadat kita ini percuma syahadat kita hanya berbau lisan saja, tetapi percuma jadinya sholat, puasa, zakat, haji kita tanpa sahnya daripada syahadat kita itu sendiri. Poinnya seperti itu saudaraku. Nanti di konten berikutnya saya ingin mencoba untuk bagaimana membahas tentang sholat secara hakikat, kemudian puasa secara hakikat, tarekat, ma'rifat, kemudian haji secara syariat, tarekat, dan ma'rifat. Mungkin saudaraku hanya ini yang bisa saya paparkan mengenai syahadat ma'rifat, syahadat bagaimana kita bersyahadat menyaksikan Allah secara lahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, dalam artian ilham, sehingga kita diberikan kenikmatan-kenikmatan untuk menuju, dalam arti jalan-jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, sehingga kita sampai kepada asal yang sebenarnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu lumrah dari diri saya sendiri, karena mungkin ketidaktahuan diri saya sendiri atau kebelum tahuan diri saya sendiri. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah,
Mungkin kesekian kalinya saya meminta maaf lagi kepada saudara-saudaraku apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan. Kita akan berdiskusi dengan cara live streaming nanti. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.